Belum tuntas pihak berwajib mengusut kasus kematian almarhumah Alda, mata rantai peredaran narkoba masih tetap menggurita. Perempuan yang diduga adik Yeni Rahman ini Kamis lalu diringkus aparat Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Ia tertangkap tangan menjual 10 gram sabu-sabu. Di Jalan Panarukan, Menteng, Jakarta Pusat inilah polisi menjebak. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan mengantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Kematian Alda Risma dianggap tidak wajar oleh beberapa pakar narkotika dan psikotropika. Ada unsur pembunuhan di balik tewasnya Alda. Iwan Sastrawijaya, mantan produser Alda, akan meluncurkan album lagu Alda. Seorang pengedar narkoba diduga adalah adik kandung Yeni Rahman. Anjasmara kemungkinan akan terbebas dari kasus pelanggaran kesusilaan dan penghinaan terhadap agama Islam yang dilaporkan salah satu ormas Islam. Donna Agnesia dan Darius Sinathrya akan menyatukan keluarga mereka dalam perayaan Natal. Jonathan Frizzy akan merayakan Natal di Israel. Hengki Kurniawan dan Kiki Amelia dikabarkan akan menikah tahun ini. Pemirsa, Anda tentu setuju jika penyebab sebenarnya dari kematian Alda Risma bisa segera terkuak. Bagaimana jika ada beberapa ahli narkoba dan narkotika mengatakan ada unsur pembunuhan di balik itu? Setelah itu jangan lewatkan berita tentang tertangkapnya bandar narkoba yang kabarnya adalah adik kandung Yeni Rahman. Pemirsa, simak saja beritanya hanya di Gospot yang berikut ini. Psikiater sekaligus pakar narkotika dan psikotropika. Ya ada kejanggalan kalau misalnya menggunakan seperti lazimnya pecandu-pecandu, ya toh. Jadi kalau menyuntikkan morfin atau putaunya itu tidak seperti itu, begitu. Atau amfetamin biasanya kan ditelan, tidak disuntikkan, gitu loh. Nah ini yang perlu pemeriksaan dalam sebetulnya ya. Dan dari barang-barang gitu. Nah dari barang-barang juga kok aneh-aneh, ada botol infus lah segala macam, ada kondom lah segala macam. Jadi ini sesuatu yang sudah direncanakan. Ya, lalu maksudnya menghilangkan jejak atau membuat bingung petugas forensik, polisian misalnya, itu bisa juga. Sebagai mantan produser, Iwan Sastrawijaya mengatakan tidak pernah melihat tanda-tanda Alda mengkonsumsi narkoba. Keyakinan Iwan itu didukung pernyataan dokter yang sempat merawat Alda ketika Alda mengalami kecelakaan bahwa darah Alda bersih dari narkoba. Gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin dari secara fisik Bapak ketemu gitu. Secara fisik pun justru saya ketemu oke-oke aja. Sampai saya sempat tanya dokter, darahnya ada apa-apa? Dokter bilang nggak ada apa-apa. Lagu baru tapi belum keluar. Lagi di mixing kan. Itu namanya aset perusahaan kan. Momen-momen begini ya nggak nutup kemungkinan kan perusahaan pasti mesti keluarin. Pukul 10 malam tadi, 8 petugas kepolisian yang berpakaian sipil terlihat mendatangi rumah kakek Alda di daerah Sukasari, Bogor. Tampaknya mereka ingin membuat berita acara pemeriksaan terhadap Halimah, ibu Alda, menindaklanjuti kasus penipuan dan penggelapan mobil. Setelah 3 jam lebih di dalam rumah, 6 petugas keluar tanpa bersedia memberikan keterangan. Belum tuntas pihak berwajib mengusut kasus kematian almarhumah Alda, mata rantai peredaran narkoba masih tetap menggurita. Perempuan yang diduga adik Yeni Rahman ini Kamis lalu diringkus aparat Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Ia tertangkap tangan menjual 10 gram sabu-sabu. Di Jalan Panarukan, Menteng, Jakarta Pusat inilah polisi menjebak. Saya mau antri ke rumahnya aja, dia minta ketemu sama saya di Chris Gallery, di Panarukan situ. Kalau saya diikuti saya nggak tahu, udah gitu saya teleponnya hilang, nggak nelfon saya lagi. Ya karena dia pesan, dia minta tolong sama saya cariin, oke saya cariin. Sekarang pun saya ngambil untung, saya nggak makan uang dari gituan kok. Saya udah kerja bener-bener. Hah? Yang nyariin siapa? Lisa. Lisa. Iya. Terus ibu nyariin. Iya. Dapat di mana barangnya?
Ya, teman saya kan banyak. Mardi. Iya. Pelaku yang pertama namanya Ibu Lisa. Sekarang juga sedang kami tahan. Kemudian yang kedua yang sekarang sedang kami tangani. Siapa dia namanya, Dan? Rusmini Rahman. Masih ada hubungan dengan ini Rahman? Nah, kemungkinannya seperti itu karena beliau tinggal di kediamannya. Awak Gospot berusaha mengkonfirmasi Yeni Rahman yang menurut keterangan polisi, Rosmini tinggal serumah dengannya di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Namun Yeni enggan berkomentar. Sebagai pengedar, Rosmini rupanya sudah 2 kali ditangkap atas kasus serupa. Saat ini Rosmini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ia mendapat pasokan sabu-sabu dari Rutan Salemba. Nah, kemungkinannya dia mendapatkan barang dari teman lama yang sekarang namanya sudah ada di kami. Nah, untuk kedepannya kami akan berupaya untuk mengungkapnya. Sanksinya sendiri gimana nih, Dan? Sanksinya sendiri gimana? Sanksinya bisa dihukum ya minimal 10 tahun penjara. Pemirsa, masih ingatkah Anda pada kasus photoshoot yang menimpa Anjasmara? Kalau Anda lupa, berita berikut ini akan menyegarkan memori Anda tentang kasus itu. Tapi sebelumnya saya mau memberi bocoran sedikit untuk Anda bahwa Anjas kemungkinan akan terbebas dari kasus yang kini sedang diproses pihak kepolisian itu. Nah pemirsa, langsung saja kita simak beritanya hanya di Gospot yang berikut ini. Kasus photoshoot Anjasmara dan Isabel Yahya yang dilaporkan Front Pembela Islam ke Polda Metro Jaya cukup lama tidak terdengar perkembangannya. Terakhir, Anjas masih ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pelanggaran kesusilaan dan penghinaan salah satu agama. Kondisi terkini dari kasus tersebut kemungkinan besar Anjas akan terbebas dari segala tuduhan karena kepolisian sudah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Surat itu menyatakan bahwa polisi berencana untuk menghentikan penyidikan terhadap Anjas. Kabar gembira mungkin buat Mas Anjas dan keluarga, bahwasanya insya Allah dalam waktu dekat ke depan ini, yang dahulu masalah yang menimpa Mas Anjas sudah ada titik terang, akan ada penyelesaian. Dalam hal ini dari pihak kepolisian, sudah ada kemungkinan untuk adanya penghentian penyidikan. Dengan kata lain, Mas Anjas akan terlepas daripada kasus yang dulu pernah menimpa beliau. Sekedar menyegarkan ingatan, bulan September 2005, FPI melaporkan Anjas serta pihak lain yang terlibat dalam pembuatan photoshoot tersebut. Tidak lama kemudian, Anjas bertatap muka dan meminta maaf kepada Ketua Umum Ormas Islam tersebut. Akhirnya laporan terhadap Anjas dicabut. Namun demikian, polisi tetap memproses kasus itu. Sejak menjadi tersangka, hidup suami Diani Tami ini tentu tidaklah tenang. Peristiwa ini bahkan berdampak pada karir Anjas di dunia sinetron. Menyadari ada titik terang akan lolos dari tuduhan, Anjas tentu merasa lega. Saya senang, artinya kerja keras dari teman-teman di Ail Almir Law Firm berjalan dengan baik, dan harapan dari saya terutama agar masalah yang cepat diselesaikan dapat terlaksana dengan baik. Sebelum kasus ini mencuat, Anjas dieluk-elukan sebagai pemain sinetron pria papan atas. Wajahnya sering menghiasi layar kaca. Pamor Anjas kini merosot. Namun Anjas yakin jika ada kemajuan ia bisa bangkit dari keterpurukan. Selama laut ada pasang, ada surut, dan ada badai, saya nggak boleh sedih, nggak boleh sungkan, nggak boleh gimana-gimana. Itu aja. Setiap detik, setiap waktu, setiap menit saya bernafas, dan juga pada saat mau tidur pasti mengoreksi diri. Apakah saya ini sudah melakukan sesuatu kebaikan di hari ini? Ataukah hari ini saya sudah melakukan sebuah kesalahan? Kita harus koreksi diri terus supaya kita bisa menjadi seorang yang berguna setidaknya buat diri kita sendiri, buat keluarga, dan bisa membahagiakan orang banyak. Pemirsa, aura perayaan Natal semakin terasa di minggu kedua bulan Desember. Bahkan para artis ibu kota seperti Donna Agnesia, Darius Sinathrya, dan Jonathan Fritzy sudah mulai berangan-angan kira-kira seperti apa perayaan Natal mereka tahun ini. Dan daripada saya yang cerita, lebih baik Donna, Darius, dan Ijong sendiri yang menceritakannya kepada Anda. Dan ini dia berita selengkapnya.
Pada perayaan Natal nanti, Donna Agnesia dan Darius mengalami suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jelas berbeda karena saat